Tidur merupakan bagian penting dari kehidupan. Aktivitas tidur setiap malam memberikan kita kekuatan untuk keesokan harinya. Karena itulah mengapa kurang tidur dapat berakibat serius pada keadaan fisik dan mental manusia. Apa yang terjadi jika seorang manusia dipaksa untuk terus-menerus terjaga atau tidak tidur selama 30 hari? Ada sebuah penelitian di negara Rusia. Mereka meneliti manusia yang dipaksa untuk tidak tidur selama 30 hari. Nama percobaannya adalah The Russian Sleep Experiment. Kisah ini terjadi pada akhir tahun 1940-an, ketika Perang Dunia Kedua berakhir dan Joseph Stalin masih berkuasa penuh. Di sebuah pangkalan rahasia yang dijaga ketat, sekelompok peneliti melakukan percobaan kejam terhadap 5 tahanan perang. Mereka dijanjikan kebebasan jika dapat bertahan selama 30 hari tanpa tidur di sebuah kamar yang diisi dengan gas psikotropika, gas yang membuat orang tidak bisa tidur. Perilaku mereka diamati melalui cermin 2 arah dan percakapan mereka dipantau secara berkala. Ruangan itu dilengkapi dengan buku-buku, matras untuk tidur, keran air, toilet, dan makanan kaleng untuk bertahan hidup selama 30 hari. Awalnya semua berjalan lancar. Memang jika dipikir, 30 hari tanpa tidur lebih baik dibandingkan jika mereka harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Sayangnya para tahanan bukanlah orang yang ahli tentang psikis. Mereka tidak cukup pintar untuk menyadari kegilaan apa yang bisa mempengaruhi manusia jika mentalnya terganggu. Setelah berjalan 5 hari, situasi menjadi semakin tak terkendali. Mereka menghalangi kaca pengamat dan mulai menjadi gila, berteriak dan meraung. Beberapa hari selanjutnya mereka menjadi sangat sunyi. Mustahil tak terdengar suara sedikit pun dari 5 orang yang berada di ruangan itu. Sedangkan mesin masih menunjukkan adanya konsumsi oksigen, yang artinya mereka berlima pasti masih hidup. Para peneliti pun harus memeriksa mikrofon setiap jam untuk memastikan jika mikrofon tersebut tidak rusak. Pada hari ke-9 keadaan menjadi lebih gila. Jeritan-jeritan mulai terdengar. Selama 3 jam seorang tahanan mulai berlarian di dalam ruangan dan berteriak sekeras mungkin tanpa henti. Sampai akhirnya suara teriakan mulai melemah dan terdengar suara pekikan. Para peneliti menduga suara pekikan itu adalah suara pita suara mereka yang robek. Hal paling mengejutkan adalah reaksi para tahanan lainnya. Mereka sama sekali tak bereaksi dengan kejadian itu, hingga tahanan kedua mulai ikut berteriak. Pada hari ke-14, para ilmuwan melakukan sesuatu yang tidak direncanakan. Mereka sengaja menggunakan intercom untuk mendapatkan respon dari para tahanan. Para ilmuwan mengatakan, jika mereka bisa bekerja sama, para tahanan akan dibebaskan. Lalu terdengar suara, "Kami tidak ingin lagi dibebaskan." Ilmuwan berdebat apa yang harus mereka lakukan. Khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk, ilmuwan mencoba berbicara lagi dengan subjek melalui intercom. "Kami akan memasuki kamar untuk testing mikrofon. Harap menjauh dari pintu dan berbaringlah di lantai, atau kami akan menembakmu. Jika patuh salah satu kalian boleh langsung bebas." Terdengar suara dari dalam ruangan. "Kami tidak membutuhkan kebebasan." Pada hari ke-15, para ilmuwan memutuskan untuk mengakhiri eksperimen ini. Pada tengah malam, gas stimulan dikeluarkan dari ruangan dan diganti dengan udara segar untuk mempersiapkan pembebasan subjek. Suara-suara mulai muncul dari mikrofon. Para subjek justru menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan mulai berteriak. Mereka memohon supaya mengembalikan gasnya, namun ilmuwan tetap membuka kunci pintu kamar. Bersama pasukan tentara, mereka masuk ke ruangan untuk mengeluarkan subjek. Tidak ada satupun dari ilmuwan yang akan menduga apa yang akan mereka lihat ketika memasuki ruangan tersebut. Ketika para ilmuwan dan pasukan tentara menerobos masuk ke dalam ruangan, mereka melihat sebuah pemandangan horor yang paling mengerikan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Para tahanan itu merobek beberapa bagian kulit mereka sendiri sehingga darah mereka membanjiri lantai. Satu subjek ditemukan tewas di atas genangan darah. Sebagian dagingnya robek dan beberapa tubuh lainnya terlihat menyumbat saluran air yang berada di ruangan. 4 dari ke-5 subjek masih bernyawa, walaupun tak bisa dikatakan benar-benar bernyawa. Mereka yang masih hidup juga terlihat merobek beberapa kulit mereka sendiri. Entah bagaimana 4 tahanan tersebut tetap hidup. Mereka tetap memohon agar gas stimulan dihidupkan kembali dan berteriak bahwa mereka harus tetap terjaga. Mereka tetap menolak meninggalkan ruangan.
Mereka memohon untuk dinyalakan kembali gasnya. Tindakan tegas akhirnya diambil. Ketika para peneliti mencoba melumpuhkan mereka, subjek menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Para subjek tes melakukan perlawanan sengit. Walaupun dengan kondisi fisik yang mengerikan, mereka bisa melawan, bahkan membunuh satu tentara yang membantu para ilmuwan. Setelah mendapatkan perlawanan sengit, para subjek tadi berhasil ditahan dan dibawa ke pihak medis untuk mendapatkan perawatan. Subjek pertama menolak untuk dibius, sampai akhirnya dia merobek otot dan mematahkan tulangnya sendiri. Ketika bius tadi mulai bekerja, tiba-tiba jantung subjek pertama berhenti dan akhirnya meninggal. Akhirnya subjek yang lain menjalani operasi tanpa dibius. Jauh dari kata sakit, para subjek malah tertawa di meja operasi. Sampai dokter takut dengan kewarasan mereka sehingga terpaksa memberikan obat pelumpuh ke mereka. Setelah selesai operasi, mereka pun ditanyai mengapa ingin memutilasi diri mereka dan mengapa mereka begitu ingin kembali ke kamar gas stimulan ini. Jawaban mereka semua sama. Saya harus tetap terjaga. Ternyata mereka sengaja melukai diri mereka supaya tetap terjaga. Para ilmuwan bermaksud untuk menyuntik mati mereka, untuk menghapus jejak bahwa eksperimen ini telah gagal. Tetapi mereka diperintahkan oleh atasannya untuk melanjutkan kembali eksperimen ini. Sang atasan menyebut 3 nama ilmuwan untuk ikut tes bersama subjek yang masih hidup. Salah satu ilmuwan yang disebut namanya langsung mencabut pistolnya dan menembak sang atasan. Kemudian dia mengarahkan pistol itu ke salah satu subjek dan menembak kepalanya. Dokter dan ilmuwan lainnya langsung melarikan diri melihat kejadian itu. Lalu sang ilmuwan itu kembali mengarahkan pistol ke subjek yang tersisa. Kemudian dia bertanya, "Kamu ini apa?" Sang subjek hanya tersenyum lebar, lalu menjawab, "Semudah itukah kau lupa? Kami adalah Anda. Kami adalah kegilaan yang mengintai di dalam diri Anda semua, memohon untuk dibebaskan kapan saja dalam pikiran terbuas Anda. Kami adalah apa yang Anda sembunyikan di tempat tidur Anda setiap malam. Kamilah yang kamu bius menjadi diam dan lumpuh ketika kami tidur." Lalu peneliti menembak kepalanya. Legenda ini tetap populer bahkan setelah 1 dekade. Tentu saja, terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, cerita ini menjadi salah satu cerita paling populer di internet. Cerita ini bahkan mengilhami beberapa buku dan tulisan, bahkan film-film pendek di luar sana. Test the limits of mental endurance. And push the boundaries of human evolution. Forgive us.